Terima kasih Dokter Himawan yang telah memaparkan dengan sangat jelas, sangat lengkap, dan sangat baik tentang penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gangguan tiroid. Dalam hal ini khususnya disesuai dengan bidang kita, yaitu yang berkaitan dengan terapi medikamentosa, itu sangat berkaitan dengan masalah hipertiroid dan hipotiroid, dan modalitas yang akan kita gunakan dalam menangani pasien-pasien yang telah yang mengunjungi kita dengan masalah gangguan fungsi tiroid. Kita akan masuk ke diskusi. Di sini sudah ada beberapa atau mungkin juga dan juga pengalaman dari beberapa peserta. Saya akan memulai untuk Dr. Himawan jawab nanti, yaitu yang pertama dari Dr. Benedikta Apianti. Pertanyaannya adalah apa saja yang harus dipantau pada orang hamil dengan hipotiroid Hashimoto yang mengkonsumsi levotiroxin. Apakah bayi yang dilahirkan juga bisa menderita hipotiroid? Ya, silakan Dr. Ya, Himawan. terima kasih Dokter. Mungkin juga ada masukan nanti kalau Dokter Makbul merasa jawaban saya kurang ya. Jadi untuk Dokter Benedikta, jadi apa yang dipantau? Jadi pada pasien dengan Hashimoto yang sementara menggunakan levotiroxin, kita selalu mewanti-wanti bahwa kalau tidak sempat datang ke dokter untuk melakukan kontrolnya, tingkatkan dosis levotiroxin 25-30% dari dosis sebelumnya, dan itu bisa kita pertahankan sampai umur kehamilan 3 bulan pertama, trimester pertama, dan kemudian kita evaluasi. Nah, karena targetnya beda. Pada saat trimester pertama, kadarnya itu TSH-nya jangan mendekati TSH atas. Nah, kita usahakan antara 0,5 sampai 2,5 TSH-nya. Jadi itu yang dipantau. Kalau di atas 2,5 berarti kesannya kurang, dan suatu waktu setelah pas anak dari pasien tersebut sudah bisa memproduksi tiroksin sendiri, sehingga bayinya itu akan lehernya besar. Nah, itu kalau kita tidak bagus men-treat pada pasien hipotiroid. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah ada kemungkinan bayi yang dilahirkan? Ya, bisa saja karena TPO tiroglobulin itu ya bisa masuk lewat plasenta. Sama hipertiroid, dia bisa masuk ke plasenta dan memberikan efek. Tetapi pada pasien dengan hipotiroid itu jauh lebih jarang dibandingkan hipertiroid, ya, karena beberapa pasien walaupun anti TPO-nya positif, tetapi fungsi hormonnya normal. Nah, tetapi sekarang karena makin berkembangnya pemeriksaan di beberapa tempat pemeriksaan laboratorium itu sudah melakukan pemeriksaan fungsi tiroid neonatus begitu pasien dilahirkan. Nah, itu kita bisa evaluasi apakah dia menderita kongenital hipotiroid ataupun tidak. Ya, jadi kita tetap memantau kondisi pasien dan bayinya. Pada pasien-pasien yang misalnya melahirkan di rumah sakit, karena rata-rata pasien dengan gangguan fungsi hormon itu pasti melahirkan di rumah sakit. Dokter-dokter kebidanan itu takut untuk melakukan tindakan di seperti klinik-klinik atau rumah sakit bersalin. Itu saya. Saya kira itu jawabannya sangat baik. Jadi intinya bahwa pada orang yang hamil diusahakan tadi TSHS-nya jangan terlalu mendekati, jangan lebih di atas 2,5. Jangan lebih. Itu artinya apa? Diharapkan FT4-nya jangan terlalu turun. Ya, jangan terlalu rendah juga. Jadi dipertahankan FT4 itu dalam batas normal tinggi. Iya.
Kalau bisa antara 1,5 sampai 1,8. 1,7. Iya. Ya, Bisa karena lebih kan sedikit. mengganggu apa itu metabolisme tiroid pada anak, Pada anaknya, pada iya. janin. Pada Ya, janin. kita tahu. Jadi nah itu tadi pertanyaannya, apa anaknya hipotiroid juga? Ya, jadi tidak semua. Beberapa semua. kali ada sebagian kecil yang ada juga yang tidak. Jadi memang perlu pemantauan juga bayinya. Begitu lahir langsung dilakukan pemeriksaan fungsi tiroid pada bayi yang diambil dari, kalau tidak salah, dari tulang tibianya kalau Pak. Jadi apa ini seperti orang diabetes gestasi itu kan gulanya disuplai dari ibu. Iya, mirip-mirip. Ini juga disuplai Ya, dari disuplai ibu. dari bayinya. Sehingga itu tujuannya kita memberikan levotiroksin. Ya, dengan dosis Karena yang lebih kalau tinggi. dia ibunya hipotiroid, kemudian kita tidak berikan levotiroksin, Dia dibantu sama maka bayinya. anak juga akan memproduksi. Bisa hipotiroid, dia akan bantu sehingga dia besar lehernya. Iya. Nah, Dokter Makbul pernah kita ingat sehingga ada kasus pernah dia hipotiroid. Dokter Makbul bilang pasti nanti lahirnya ini presentasi muka. Karena lehernya besar. Kenapa? Karena dia bantu kebutuhan ibunya. Bayi itu sudah bisa menghasilkan hormon tiroksin begitu usia kehamilan 3 bulan. Jadi begitu tali pusat diputus pada waktu lahir baru berhenti, kelenjarnya si anak berfungsi. Akibatnya apa? Jadi tidak usah ragu-ragu, berikan saja levotiroksin. Kan levotiroksin tidak ada efek samping yang merugikan. Ada efek samping. Kecuali kalau dia berlebihan, dia akan menjadi hipertiroid. Ya. Jadi kita tetap, oleh karena itu kita tetap pantau, karena kalau tidak masalah akan timbul. Anak akan hipotiroid dengan segala konsekuensinya, gangguan perkembangan otak, apa itu IQ-nya, kreatinisme pendek seperti ucok baba itu apa ya, dan sebagainya, sehingga kita berikan levotiroksin dengan target bahwa jangan terlalu rendah TSH-nya dan di FT4-nya dipertahankan dalam batasan normal tinggi. Karena kalau tidak, itu konsekuensinya. Dan pada waktu lahir itu, kalau dia hipotiroid, anaknya akan gondoknya besar. Anaknya yang kelenjar tiroidnya besar, sehingga persalinan menjadi terganggu. Karena bukan letak kepala, karena tiroidnya besar, maka si anak akan letak muka. Ya, itu yang pertanyaan dari Dr. Benedis. Pertanyaan kedua, dari Dr. Ronald Nasruddin. Bagaimana cara tapering off obat-obat hipertiroid yang benar? Ya, silakan. Jadi kira-kira kalau kita lihat apa yang digunakan sebagai indikator untuk menghentikan terapi pada pasien hipertiroid? Ya, jadi terima kasih Dr. Ronald. Jadi kalau kita lihat berdasarkan European tadi, dia tidak turunkan dosis. Ya, kenapa? Karena dia usahakan pasien itu tidak datang untuk kontrol. Begitu dia terdiagnosis di masa COVID ini ya. Tapi kalau bukan di masa COVID, kita lihat setelah 6-8 minggu. Kalau kondisinya membaik, kita turunkan. Misalnya dari 30 mg jadi 20 mg dulu. Kemudian setelah itu kita lihat lagi 6-8 minggu. Kalau kondisinya tetap baik, berat badannya tambah naik, klinisnya sudah tidak ada palpitasi dan lain sebagainya, kita bisa turunkan menjadi dosis misalnya 15 mg dari tirosol. Jadi kita pakai 10 dan yang 5. Kita berikan, karena beberapa kasus, tergantung juga kalau kita lihat satu persatu. Jadi kalau orangnya dengan kondisi exophthalmos berat, struma diffuse-nya berat, tentunya saya akan memberikan lebih lama, seperti yang direkomendasikan tadi dari Eropa Endocrine Thyroid Association. Ya, jadi dikatakan bahwa bisa sampai 8 minggu kita berikan. Misalnya kalau kita berikan sudah 15 mg atau 20 mg kita sudah tapering down, 20 mg kita lihat 8 minggu kemudian, biasanya gejala-gejala hipo itu belum ada. Memang agak sulit untuk kita lakukan pemeriksaan dengan skor-skor tadi, apalagi kita mau lihat skor hipotiroid, biasanya tidak ada. Tetapi yang menjadi panduan dulu waktu saya klinisnya secara panduan adalah saya lihat pasien datang dengan, dok leher saya mulai membesar
seperti ada rasa mengganjal di leher saya. Disitulah waktunya saya memberikan dosis yang jauh lebih kecil atau saya berikan block and replacement terapi. Jadi kalau Dr. Ronald pasti di tempatnya memang kayaknya belum ada pemeriksaan FT4 dan TSH, adapun kalau ada kadang-kadang kita juga tidak lakukan dengan beberapa pertimbangan, ya seperti di kondisi sekarang BPJS tidak mau terlalu mahal, pemeriksaan FT4 TSH itu cukup mahal. Satu kali pemeriksaan FT4 TSH itu 600.000, sehingga kadang-kadang apalagi antibody, ya. Jadi untuk penghentian terapi yang ditanyakan lanjut dok, yaitu antibody, selain pemeriksaan antibody, kriteria apa digunakan? Nah, dulu dikatakan sampai 24 bulan kita treat, kemudian kita coba hentikan. Tetapi di masa beberapa penelitian terakhir ada yang bilang sampai 12 sampai 18 bulan saja. Karena 12 sampai 18 bulan sampai 24 bulan itu kurang lebih hasilnya sama. Angka relapse yang kemudian terjadi pada pasien sama. Nah, cuman di sini dikatakan tidak ada kriteria yang untuk melakukan penghentian. Kita berikan dosis kecil. Misalnya dosis 5 sampai dosis 10 dengan menggunakan metimasol. Kalau dengan dosis 10 atau 5 kondisinya selalu eutiroid, ada beberapa penelitian jurnal yang telah kita bacakan bersama, dia menggunakan apalagi alternating dose. Yeah. Alternating, misalnya hari ini makan, besok tidak, hari ini makan, besok tidak, selama 3 bulan, dan kemudian bila tidak mengalami relapse, dia bisa selang 2 hari, setelah 3 bulan stop. Nah, itu secara klinisi. Ya, untuk kalau kita pasien itu bilang, dok, beberapa pasien saya bilang, dok, saya mau tahu pemeriksaan apa yang bisa, ya kita periksa antibody, memang paling cocok. Tetapi kalau tidak ada seperti TRAB hampir di semua tempat, itu sangat kurang untuk pemeriksaan TRAB-nya. Tentunya kita pakai teknik yang saya bilang dari jurnal dari Jepang, bisa tapering down dengan selang sehari, alternating day. Ya, jadi biasanya kita berikan dulu dosis maksimal itu biasanya 6 sampai 8 minggu, 6 minggu, kemudian kita maintenance dengan dosis biasa 20 sampai 20 mg selama 2 bulan. Kemudian kita berikan dosis yang paling kecil sehingga pasien itu mengalami remisi kurang lebih selama 1 tahun sampai 1 tahun setengah. Sebelum dihentikan, kita coba dengan alternating dose. Itu saja, dok. Iya, jadi dari apa yang dikemukakan Dr. Rimawan tadi, bahwa jangan terburu-buru. Ya, nggak usah buru-buru, betul sekali. Dan karena ini adalah suatu penyakit autoimun, di mana kalau autoimun itu ada istilah remisi relapse. Betul. Ya, ini mungkin kalau kita berikan, tadi kan dikemukakan Dr. Rimawan bahwa kita mulai dengan dosis yang berbeda dengan diabetes. Diabetes itu dari dosis kecil iterasi ke besar. Kalau ini dosis besar, dosis induksi baru dikasih dosis kemudian remisi. diturunkan secara perlahan-lahan. Tadi jadi ada teknik-teknik tertentu, karena terus terang saja pemeriksaan antibodi itu di Indonesia masih sangat sulit dan tidak di-cover oleh pihak penanggung atau asuransi, apalagi BPJS. Dan kalaupun pasien mau memeriksa anti-TPO atau TRAB-nya itu membutuhkan biaya yang sangat mahal, sehingga di pengalaman klinisnya yang sangat menentukan, karena terus terang pemeriksaan antibodi ini sangat jarang kita lakukan, hanya pada orang-orang yang sanggup atau apa. Graves disease dan hipotiroid itu adalah sebetulnya kita memakai gejala klinis. Orang dengan tanda-tanda tirotoksikosis kemudian strepus, maka ya ini adalah apalagi kalau berlangsung lama, maka tidak nyeri, maka tiroiditis kronik atau hipertiroid kronis atau imun, ya kira-kira begitu, atau Graves disease, atau orang dengan gejala-gejala hipotiroid, tidak ada riwayat operasi, tidak ada riwayat ablasi dengan iodium 131, maka ini adalah Hashimoto. Kira-kira begitu anunya. Seninya kita, kemudian terapi di keduanya, apakah dia hipertiroid atau hipotiroid. Misalnya kalau dia hipertiroid, itu berdasarkan
pemeriksaan FT4 saja ya. Ya. FT4 misalnya kalau sangat tidak terdeteksi didapatkan 7,77, maka Dr. Himawan tadi bilang mulai dengan induksi dosis 30 mg single dose. Iya, single dose. Single dose. Kalau tirosol itu 10 mg per tablet, langsung kita berikan maka 3. langsung diberikan 1 kali 3. Biasanya pagi ya, tapi tidak perlu sebelum atau sesudah makan. Tidak perlu ya, tidak ada. Nah, kalau mau aman gunakan metimazol. Iya. Karena kan yang paling kita takutkan pemberian thionamid ini adalah hepatotoksik. Ya, kita tahu bahwa PTU itu yang hepatotoksik. Ya, misalnya sehingga PTU tadi Dr. Himawan sudah tidak dianjurkan kecuali mungkin pada trimester pertama dan kedua kehamilan. Iya. Setelah itu trimester ketiga diganti juga dengan tirosol untuk amannya. Iya, betul sekali. Nah, itu yang 30 kemudian tadi Dr. Himawan mengatakan dilihat perkembangannya bisa dengan klinis tapi lebih bagus konfirmasi dengan laboratorium. Misalnya 6 sampai 8 minggu ya kira-kira. Iya, 6 sampai 8 minggu. Ya, awalnya mungkin 2 minggu juga untuk memeriksa apa dia bisa mentoleransi atau apa. Efeknya. Tetapi apa itu fungsi tiroid FT4-nya 6 sampai 8 minggu, kemudian adjust dose. Diturunkan. Setelah itu kan kita tidak mau hipotiroid juga pasien kita. Iya. Seperti tercekik tadi Dokter Himawan bilang. Kemudian diturunkan 4 sampai 6 minggu kemudian diturunkan lagi sehingga suatu saat mencapai dosis 5 mg. Iya. Tirosol ada dosis 5 mg-nya juga kan. Iya, tidak usah belah-belah itu yang 10 mg. Nah, sekali sehari selama 6 sampai 8 minggu lagi, kemudian kalau tetap dalam batas normal range kita alternatif dos. Kemudian setelah alternasi dos 6 sampai 8 minggu kalau tetap kita coba hentikan. Dianggap itu remisi. Iya. Semakin lama dia remisi, semakin baik prognosisnya. Iya. Gitu dianggap remisi. Jadi kita kalau ada keluhan datang lagi apa dan sebagainya. Itu seni sebetulnya. Kalau kita berpikir anti TPO dan anti TRAB apa semua terlalu mungkin secara akademik itu bagus, tetapi klinisnya tidak applicable karena pemeriksaannya mahal dan toh kita tidak mengobati autoimunnya. Iya, betul sekali. Kita obati adalah akibat penyakit autoimunnya itu, ya gitu dengan obat-obat anti tiroid seperti PTU, seperti metimazol, carbimazol dan PTU dengan segala keunggulannya tentu saja golongan-golongan metimazol itu lebih unggul dari PTU. Pertanyaan ketiga Dr. Himawan, bagaimana pendapat dokter mengenai terapi hipertiroid refraktor dengan iodium radioaktif? Oke. Maksudnya ini sudah dikasih PTU, dikasih tirosol, tidak mau turun-turun. Ya, jadi dengan iodium radioaktif dok. Jadi ini mungkin ada pengalaman Dr. Herman setelah dokter rujuk misalnya ke Bandung, Samarinda atau Jakarta, relapse kembali. Ya, jadi seolah-olah bahwa terapi ablasi itu fail, gagal. Ya, pertama kalau kita sebagai dokter harus persiapannya mumpuni untuk ke sana. Yang pertama jangan juga hipotiroid ke sana, tidak ada gunanya. Dia karena kelenjar pada saat kondisi hipotiroid kelenjar tiroid itu tidak akan menangkap iodium radioaktif. Nah, karena misalnya kita sudah tekan sedemikian rupa dengan misalnya metimazol ataupun dengan PTU yang cukup lama, kemudian dia hipotiroid gara-gara obat. Kemudian setelah itu kita rujuk kan orang Bandung, Jakarta biasanya sudah ini pasti sudah bagus, dia langsung lakukan. Nah, persiapan kedua adalah tidak melakukan penghentian anti tiroid 2 minggu sebelum dirujuk. Jadi ada memang kriteria-kriteria, jangan langsung merujuk. Makanya kalau kita di Makassar sini kita itu selalu sebelum pasien dirujuk endokrin yang biasanya seperti kita di Unhas, Wahidin dan Awal Bros karena di 3 tempat itu ada
endokrinnya, kita bisa merujuk sesuai dengan anunya BPJS. Ya, jadi kita rujuk itu banyak persiapannya. Jadi kalau kita ajar residen kita di sini, ya kita usahakan ini kondisi ini, oh jangan dulu dirujuk karena misalnya pada saat dia ini relapse FT4 tinggi sekali, ya tidak boleh juga kita lakukan. Nah, kalau ditanya hipertiroid refractor, misalnya dokter sudah melakukan persiapan yang cukup baik, sampai di sana kemudian diablasi, dibilang oh 3 sampai 3 minggu masih bisa diberikan antitiroid, kemudian di stop. Dilihat responnya setelah 3 bulan relapse kembali hipertiroidnya. Itu kita bilang gagal. Nah, ada beberapa penelitian telah dipublikasi bahwa salah satu yang menyebabkan terjadinya kondisi refraktor adalah penggunaan PTU dibandingkan metimazol. Di sini juga benangnya, sayangnya di slide saya tidak tampilkan tadi karena terlalu banyak kalau mau ditampilkan. Jadi orang dengan menggunakan PTU jauh lebih refraktor untuk mendapatkan iodio radioaktif dibandingkan dengan yang menggunakan metimazol. Nah, jadi alangkah baiknya kalau pasien yang kita persiapkan untuk dilakukan ablasi, kita switch dari PTU menjadi itu pun untuk lama. Ya, jadi sebaiknya memang kalau kita mau yang terbaik ya, kalau PTU memang sudah banyak bukti evidence base-nya bahwa itu jurnal-jurnal yang saya bilang bahwa dengan PTU itu mereka lebih refraktor, entah sampai sekarang mekanismenya belum diketahui. Dan kemudian juga bisa oleh karena dosisnya yang diberikan itu kurang. Waktu saya stase di luar, saya mendapatkan pertanyaan dari guru saya, dia bilang, Himawan kalau dengan dosis pasien ini sudah for long life dapat antitiroid, dan kemudian FT4-nya slightly 10% di atas normal. Ini paling bagus memang. Makin lama kita lakukan treat kepada pasien katanya, jangan berikan dosis yang kecil. Makin kecil dosis yang diberikan sama dokter kedokteran nuklir, tentunya akan memberikan relapse yang lebih besar. Jadi katanya kalau menggunakan antitiroid itu, jangan terlalu lama menggunakan, pertama syaratnya antitiroid, dan kalau menggunakan antitiroid lama, nanti dosis yang diberikan iodium radioaktifnya itu jangan sedikit. Jangan kita anggap enteng, oh ini cuma 1,9 FT4-nya, kasih dengan dosis kecil saja. Contohnya 3 merkuri. Ternyata itu akan mencetuskan terjadinya hipertiroid yang refraktor pada pasien yang mendapatkan terapi iodium radioaktif. Nah, itu yang pernah saya dapat pengalaman. Dan kemudian apakah setiap penggunaan obat antitiroid harus disertai dengan reseptor beta? Untuk awalnya, untuk menghilangkan gejala-gejala yang disebabkan oleh karena hipertiroid, tentunya kita memblok reseptor betanya, ya, dengan cara memberikan beta blocker yang non selektif. Kenapa? Karena kita berikan yang non selektif, salah satu efek dari propranolol dalam hal ini yang kita berikan, dia bisa menghambat perubahan T4 menjadi T3 sehingga mempercepat lagi pencapaian remisi dari pasien kita. Ya, jadi itu yang adapun bisoprolol itu tidak terbukti, yang berbukti cuma propranolol. Jadi kalau sudah di fase remisi di mana kondisinya membaik, sudah tidak perlu lagi beta blocker. Beta blocker hanya untuk fase awal, untuk pada saat kita induksi dengan dosis metimazol yang mumpuni, yang cukup. Ya, itu saja. Ya, itu jadi perlu diketahui bahwa terapi untuk kondisi hipertiroidisme itu kan modalitasnya memang 3. Iya. Tetapi modalitas pertama itu memang hanya adalah medikamentosa, yaitu obat antitiroid. Iya. Ya, lini kedua adalah operasi. Iya. Lini ketiga adalah iodium 131. Jadi jangan langsung iodium 131 langsung diperlukan. Jadi hanya bagi mereka yang tidak bisa mentoleransi pemberian obat antitiroid. Iya. Ya, dan atau mereka yang terlalu sering relapse. Iya. Ya, tidak sampai 3 bulan relapse kembali, baru kita memikirkan lini kedua dulu operasi. Iya. Jadi hati-hati pemberian jangan langsung merujuk untuk pemberian radioaktif. Lebih bagus kita berikan obat-obat antitiroid dulu, ya, seperti metimazol tadi.
walaupun ada keadaan tertentu, misalnya kan obat antitiroid kan hepatotoksik dan agranulositosis efek Iya, efek sampingnya. Tapi sampingnya. itu kan hanya dialami oleh obat-obat antitiroid tertentu, tidak semua. Iya. Oleh karena itu, kalau mau aman, dipilihlah obat-obat antitiroid yang relatif kurang menyebabkan mengganggu fungsi hati dan tidak ataupun efek agranulositosisnya lebih kurang. Nah, itu yang perlu kita tekankan dulu. Jadi pilihan radioterapi itu ya, iodium 131 itu adalah pilihan terakhir sebetulnya. Ya, setelah obat antitiroid, kemudian operasi pun harus dilakukan setelah eutiroid. Tadi Dr. Himawan jelas mengatakan jangan konsul bedah dulu kalau masih hipertiroid, karena tindakan operasi justru bisa memicu terjadinya stres yang dapat memicu terjadinya krisis tiroid. Nah, pertanyaan dari Dr. Reza Rinaldi Harahap, sampai kapan kita boleh memberikan terapi obat-obatan antitiroid sebelum kita menyarankan mengganti terapi hipertiroid misalnya dengan iodium radioaktif? Ini ya. silahkan Dr. Ya, oke, makasih dok. Jadi ini tadi ya sudah disinggung-singgung sedikit dok sama Dr. Makbul ya. Jadi kalau kita perhatikan slide saya tadi tentang kalau pasien mengalami relapse kembali, beberapa ahli memberikan tanda tanya sampai kapan. Ya, jadi memang dalam rekomendasi dibilang 12 sampai 18 bulan. Tetapi after that, kalau kita hentikan dan kemudian dia relapse kembali, nah baru kita memberikan opsi kepada pasien. Nah, kita ulangi lagi antitiroid dan setelah antitiroidnya itu mencapai eutiroid, kita tawarkan Bapak Ibu mau yang terapi definitif supaya tidak kambuh. Nah, apa itu? Operasi atau radioaktif. Ya rata-rata kalau saya di Indonesia tidak ada yang mau dioperasi dan tidak ada yang mau juga pergi jauh-jauh. Apalagi di masa COVID, dokter bedah pun takut operasi. Dokter kedokteran nuklir pun tidak melakukan ablasi, dia pilih-pilih. Dia hanya melakukan ablasi untuk si tiroid yang memang sudah metastasis, yang memang tidak ada jalan lain selain untuk menunda. Tidak boleh menunda. Jadi sampai sekarang, sampai kapan masih tanda tanya. Jadi tergantung legalitasnya kita. Di beberapa negara, contohnya Singapura. Singapura itu tidak mau ambil pusing karena rata-rata dia di sana dengan asuransi. Jadi begitu pasien mencapai eutiroid, tidak ada jalan lain, langsung bikin ablasi. Dipilih, kalau misalnya exophthalmus, dia tidak lakukan ablasi, dia lakukan operasi. Tetapi kalau orangnya dengan exophthalmus berat, dia lakukan total tiroidektomi. Tetapi kalau orangnya misalnya di negara lain, misalnya di Jepang atau Eropa, tentunya memberikan dampak, yaitu kalau dengan terapi tirosol, MMI ataupun carbimasol di Eropa, dia bisa berikan tergantung pasiennya, tergantung negaranya yang mana dia. Jadi sekarang kalau mau ditanya sampai kapan, itu sampai sekarang kita tanda tanya. Nah, bisa kita mencoba untuk berhenti setelah 12 sampai 18 bulan, tetapi kita memberikan edukasi. Dua kemungkinan, 50% bisa relapse, 50% cure. Itu pun cure juga tanda tanya. Kemungkinan entah 10 tahun dia bisa relapse. Nah, sekarang sebelum kita menyarankan ya seperti Dr. Makbul bilang tadi, tidak langsung kita langsung bilang operasi dan radioaktif. Kita kasih dulu obat sampai akhirnya pasien akhirnya bilang, "Dok, sampai kapan?" Baru kita memberikan jawaban terapi definitif, ya, terapi alternatif. Itu saja mungkin Dr. Reza. Jadi selama tidak ada kontraindikasi, silahkan. Cuma itu bagaimana seorang dokter mengatur dosisnya, kapan menghentikan, kapan menunggu relapse. Kalau ternyata kita hentikan, misalnya dia dapat tirosol sudah di tapering off sedemikian rupa, kemudian remisinya tadi saya dikatakan bahwa semakin lama remisi semakin baik. Iya. Kalau dia 6 bulan kemudian baru remisi, kasih lagi tirosolnya. Iya. Ya, kasih lagi tirosolnya kan, kecuali kalau ada kontraindikasi atau ada efek samping yang muncul dari obat-obat yang antitiroid yang kita berikan. Itu. Iya.
Ini tadi saya kira sudah dijawab juga pertanyaan Dr. Ronald kembali menanyakan apa ya, block replacement. Ya, jadi terapi block replacement pada pasien hipertiroid. Jadi kalau kita lihat berkaca kepada pandemi COVID, ya, European Society of Thyroid Disorder itu sudah merekomendasikan begitu pasien dengan hipertiroid kita berikan dosis maksimal. Nah, kita lihat tadi ada FT4-nya lebih dari sampai dengan 30 pikogram. Jadi ada itu dia pakai pikogram sayangnya. Kemudian 30 sampai 60 dan lebih 60. Kemudian dikasih antara 20 mmI sampai 30 dan 40 mmI. Setelah 6 sampai 8 bulan dia mengalami remisi, tidak ada keluhannya, membaik dan lain sebagainya. Obatnya bagaimana? Obatnya dilanjutkan, tetapi diberikan levotiroxin. Kalau berat badannya kurang dari 55, diberikan terapi 50, lebih 55 diberikan terapi 100 mikrogram levotiroxin. Itu cara aman untuk kebaikan pasien dan dokter di masa COVID supaya jarang kita tetap bisa mempertahankan muka, ya. Kita pertahankan dia tetap terblok. Di sisi lain kita replace dengan levotiroxin supaya dia tidak hipotiroid. Ya, jadi itu namanya block and replacement. Jadi harus jadi ini COVID adalah seni daripada dokter yang bagaimana mengatur dan melakukan blokade sedemikian rupa sehingga kita bisa pertahankan apa itu faal tiroid normalnya untuk jangka panjang. Iya, betul sekali, Dok. Nah, kalau ini ada lagi, Dok. Pada pasien hipertiroid yang sedang hamil, apakah pengobatannya PTU? Tadi sudah dijawab, tapi silakan Dokter Rimau untuk penegasannya. Ya, jadi pada pasien yang sedang program hamil, misalnya ada ibu-ibu muda datang ke saya, Dok, saya bisa hamil, boleh. Yang penting hormon tiroidnya biasanya pasien yang hipertiroid bisa hamil, biasanya near normal dia punya FT4. Kalau dia on tirosol, kita biasanya kalau dia mau hamil, kita switch menjadi PTU sementara. Misalnya perbandingannya 1:1. Dia mendapatkan metimazol misalnya tirosol 10, kemudian dia mau hamil. Dok, saya mau hamil ini, saya lagi program semuanya. Oke, saya ganti jadi PTU. Selama kita ganti PTU dan kemudian dia hamil, kita pantau dia punya FT4 ya dan TSH supaya kita mencari kadar. Jangan juga, di sini seninya lagi sebagai dokter, pada trimester pertama tidak boleh kita normalkan terlalu normal, FT4 tidak boleh terlalu rendah. 15 sampai 10% batas atas paling tinggi. Jadi misalnya batas atas Dr. Magul bilang tadi 1,7, kita usahakan 1,5 sampai 1,9 dengan dosis PTU yang tetap sama. Kecuali kalau dia tambah naik baru kita increase the dose-nya sampai pasien tersebut kita mencapai batas atas dari FT4. Jadi kalau dosisnya ya tentu kita tetap berikan PTU dan kita pantau. Ya, kadang-kadang kalau kita mau sesuai dengan teori, ya tentunya kita cek juga TRAB-nya. Kalau TRAB-nya tinggi, biasanya kita memberikan dosisnya jauh lebih. FT4-nya juga akan naik. Nah, seperti Dr. Magul bilang, di kita ini memang tidak ada pemeriksaan untuk tapi memang cukup mahal, hampir 800.000 untuk pemeriksaan TRAB. Jadi kadang-kadang kita cuma menggunakan FT4 untuk memantau dan kita lakukan pengecekan tiap bulan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itu saja mungkin, Dok. Ya, jadi silahkan hamil. Ya, selamat hamil. Konsultasi ke dokternya. Ya, dokternya yang atur fungsi tiroidnya. Ya, jadi jangan dikatakan bahwa kalau dia Graves, kan ini kan Graves paling banyak dialami wanita usia 20 sampai 30 tahun. Ya. Pada saat itu kan lagi masa-masa itunya. Nah, kalau kita bilang jangan hamil, tidak bisa juga. Kalau dia kena Graves yang apa, silakan dokter yang akan mengatur supaya dia bisa hamil dan menghasil apa itu dengan aman dan outcome kehamilan itu akan baik. Ya, betul sekali. Tugas kita sebagai seorang dokter. Nah. Ya. Kemudian Dr. Yulia Sekarsari, apakah kita bisa memonitoring kondisi pasien Graves yang sedang dirawat inap dengan indeks Y? Tadi Dr. Himawan itu sudah mengungkapkan indeks Y, ataukah dengan BWS, Bulk Wasserstock Score? Jadi
Ya, betul sekali. Jadi berword protokol biasa kita pakai untuk krisis tiroid. Jadi kita lihat kalau krisis tiroid saya tidak pakai, kita lihat langsung saja pasiennya klinisnya membaik, pasiennya sadar, mulai minta makan dan lain sebagainya. Nah, untuk indeks wine memang agak susah kalau kita sementara rawat inap karena perubahan kondisi pasien hipertiroid itu memakan waktu cukup lama. Jadi misalnya palpitasinya seiring dengan keluarga rumah sakit pasti masih kadang-kadang palpitasi, ya. Jadi apalagi kalau didatangi sama dokter, stres, naik lagi tahikard dan lain sebagainya. Jadi boleh dijadikan patokan bahwa ini perbaikan pada saat pasien rawat jalan, ya. Jadi kalau rawat inap agak susah karena banyak faktor seperti infeksi. Infeksi itu mencetuskan kondisi tiroid yang lebih jelek. Nah, dia bisa mencetuskan krisis. Nah, tetapi kita lihat klinisnya pasien, kalau dia ada perbaikan, tahikardi demamnya sudah tidak ada, ikterus sudah mulai kurang, nah itu juga merupakan petanda dari perbaikan dari skor-skor yang dibuat oleh Sarjana Wayne dan Burward-Koski. Jadi boleh saja, tetapi biasanya prosesnya itu kita lihat dengan jarak waktu yang lebih lama. Tetapi untuk memantau memang seperti saya, seperti pasien dengan krisis tiroid, kita tidak lihat FT4-nya, Dok. Kita lihat klinisnya. FT4 bisa saja 2, tetapi klinisnya dia dengan Burward-Koski lebih dari 40. Jadi kita anggap, oh ini sudah krisis tiroid. Jadi jangan jadikan patokan FT4 menandakan bahwa membaik. Jadi kita, karena proses perbaikan FT4 itu memakan waktu cukup lama, dan TSH biasanya kita pakai klinis. Klinisnya itu bisa dengan ya itu tadi Wayne Index dan Burward-Koski. Itu saja, Dok. Jadi pertanyaannya Dokter Yulia tadi yang dulu. Ya, ini. Nah, ini kalau kita indeks Wayne itu untuk monitoring gejala-gejala tirotoksikosis. Betul. Sedangkan BWS itu untuk melihat apakah dia sudah terjadi krisis atau tidak. Jadi indeks Wayne itu sekarang jarang sekali kita gunakan. Dulu waktu belum ada pemeriksaan FT4 TSHS, maka indeks Wayne itu dilakukan untuk melihat gejala-gejala tirotoksikosis. Jadi pada misalnya tensi basal, nadi basal pada waktu jadi dokternya pagi-pagi harus meriksa nadinya lebih dari 90 kah atau tidak untuk menilai apakah ini tirotoksikosis atau tidak. Tetapi sekarang kan FT4 sudah ada di mana-mana ada, kecuali mungkin kalau di daerah-daerah atau ini mungkin pada saat awal ada gejala-gejala palpitasi, berat badan turun, berkeringat banyak maka dokter di FKTP itu sudah bisa menduga bahwa ini hipertiroid. Dan itu untuk menjadi alasan bagi dia untuk mengkonsul ke layanan sekunder. Di sana bisa diperiksa FT4-nya, diterapi dan dikembalikan. Itu anunya. Untuk hospital ya mungkin dulu pagi-pagi dokternya harus sebelum pasien bangun dia sudah tensi, tapi mana pasien juga akan bangun kalau kita melakukan tensi jadi sedangkan BWS itu harus kita monitor pada semua, karena begini, krisis tiroid itu adalah terjadinya eksaserbasi akut pada pasien dengan yang sudah diketahui sebelumnya sudah mengalami hipertiroid, mempunyai riwayat. Jadi itu dilakukan pada mereka yang ada riwayat minum obat anti tiroid. Sekarang lagi ada tanda-tanda demam dan sebagainya, baru kita melakukan skor. Di atas 45 maka itu krisis. Ya. Ini terputus. Krisis. Ya. Kalau dia krisis, maka indikasi bagi dokternya untuk melakukan terapi krisis. Misalnya diberikan tirosolnya dosisnya jauh lebih tinggi. Diberikan propanololnya jauh lebih tinggi dosisnya, diberikan anti tiroid sambil melakukan terapi-terapi non farmakologis. Ya, kira-kira itu ya. Dokter Yulia, silahkan pertanyaan berikutnya. Tadi ada Dokter Almudai. Pertanyaan berikutnya. Dokter Almudai itu adalah senior kita. Beliau adalah ahli penyakit dalam sekaligus ahli penyakitnya SPJP. Dan ini
terus terang banyak berkaitan dan pertanyaannya juga mungkin beliau nanti yang bisa menambahkan. Iya, betul sekali. Ya, pertanyaannya penggunaan beta blocker jika diperlukan diperlukan. pada hipertiroid namun ada kontraindikasi penggunaan beta blocker, obat apa yang bisa diperhatikan? Apa kegunaan beta blocker pada penyakit ini? Ya. Bagaimana tata laksana perubahan obat dari PTU ke metimazol atau sebaliknya? Ya kalau sudah berganti, kalau orang itu dari kan ini semua masuk di layanan primer dan harganya tidak beda, tidak jauh beda, betul sekali. Ya, tidak jauh beda. Sekali lagi bahwa PTU itu adalah obat yang tidak direkomendasikan oleh American Thyroid Association. Bukan first line. Yang direkomendasikan itu adalah metimazol atau karbamazol. Selama ada metimazol atau tirosol, maka itu gunakanlah itu. Iya, betul Kalau sekali. dia pakai PTU, maka saya akan berusaha memberikan obat yang lebih aman. Misalnya mengganti PTU, toh obatnya sudah tersedia di mana-mana dan itu masuk layanan BPJS. Kira-kira begitu anunya, tapi silahkan Dokter Himawan. Ya, jadi ini pertanyaan Dokter Almudai, mungkin pertanyaan dari bagian kardio memang. Jadi penggunaan beta blocker kalau misalnya kontraindikasi, bilang dok saya ada asma, saya memang kita sudah tahu bahwa orang asma memang kita tidak bisa berikan beta blocker. Jadi kita pilih calcium channel blocker yang biasa, yang non dihidropyridin, ya seperti diltiazem, ya yang inotropik negatif bisa dipakai, tapi jangan yang pakai slow release atau extended release. Kita cukup pakai yang biasa, yang generik. Misalnya kita pakai diltiazem 30 mg 3x1. Nah, itu memberikan efek yang cukup baik. Nah, adapun memang keuntungan kita memberikan yang non-selektif beta blocker adalah mempercepat remisi. Kalau pasien yang tidak mendapatkan beta blocker, pada pasien jadi apa kegunaan beta blocker? Tentunya kita mengambil sisi positif dari beta blocker yang non-selektif. Contohnya propranolol, dia menghambat T4 menjadi T3 di perifer, dan T3 inilah yang bersifat toksik, jauh lebih toksik daripada T4. Sehingga begitu kita berikan beta blocker, kita akan mempercepat remisinya, mencapai kondisi pasien yang lebih stabil. Dan kemudian kalau kita tidak memberikan, kita akan mendapatkan pasien itu akan gejala adrenergiknya itu masih akan muncul sampai 5 minggu. Kalau dia cuma menggunakan PTU 7 minggu, 5 minggu dengan metimazol. Jadi selama 5 minggu pasien akan terus berpalpitasi, pasien terus berkeringat, pasien terus tremor. Jadi salah satu mekanisme itu kita memblok supaya adrenergiknya itu jangan berlebihan pada kasus ini. Pada pasien dengan hipertiroid terjadi upregulasi dari adrenergik, sehingga inilah letaknya kita memberikan beta blocker. Kemudian bagaimana tata laksana perubahan pemberian obat dari PTU ke metimazol? Sebenarnya sama, dosisnya 1:1. Metimazol dikatakan 10 kali lebih kuat daripada PTU, dengan sehingga PTU 100 mg kita konversi menjadi metimazol atau tirosol 10 mg. Sama kok begitu, jadi PTU kembali. Kalau alergi misalnya metimazol, kita bisa lari ke PTU dengan dosis yang sama. Ya, gitu saja. Ya. Kalau saya malah kalau ada pasien, mungkin ini pertanyaannya Dokter Almudai, kan yang sering kita alami itu, kan orang sebetulnya kadang masuk ke kardio dengan palpitasi. Palpitasi, ya betul. Sehingga di sana dia nanti Dokter Almudai yang ini hipertiroid, dia periksa kalau tinggi, memintalah kita untuk memberikan antitiroid. Sementara mereka tetap memberi, apakah propranolol, tadi Dokter Himawan sudah mengatakan mungkin untuk kondisi-kondisi akut maka sebaiknya non-selektif, yaitu karena yang mempunyai efek menghambat konversi T4, kan yang diproduksi di kelenjar tiroid itu T4, iya. Nanti di perifer dikonversi ke T3. Kekuatan metabolik dari T3 itu triodotironin itu lebih kuat 5 kali dibanding dengan T4 tiroksin, sehingga kita selalu berusaha mencegah itu.
bagaimana kalau sudah keadaan stabil apa dan sebagainya, mungkin kita bisa bedakan karena ketakutan tadi ada asma apa, Ya. mungkin pada mereka itu atau keadaan stabil atau tidak ada yang perlu cepat kita turunkan dalam waktu singkat, mungkin yang selektif bisa diberikan. Banyak orang menggunakan bisoprolol, bisa ya, dosisnya lebih sederhana sekali sehari. Ini merek juga punya, Concord ya, bisa di dosisnya 2,5 miligram kan diberikan. Nanti Dokter Almudai akan, kalau bisa saya mohon beliau akan berbicara untuk memberikan pencerahan kepada kita tentang beta blocker ini, karena kalau kita sering dapat limpahan pasien dari Profarsi ini, apa justru beliau memberikan Concord, saya lihat ya, itu nanti Dokter Almudai mungkin bisa menjadikan pencerahan. Yang sering juga ketakutan kita kalau kita berikan beta blocker propanolol itu justru akan menyebabkan CHF kalau sehingga kalau saya memang ada pasien-pasien dengan kecenderungan itu, maka saya akan konsultasi ke Dokter Almudai. Karena beliau yang dulu saya tidak tahu apakah ini sekarang berubah. Kalau dulu dia katakan selama ejection fractionnya lebih dari 35 silahkan pakai propanolol. Tapi kalau kurang digunakan inotropik yang lain seperti digitalis. Kira-kira bagaimana pendapat saya mengembalikan, karena saya mau belajar juga ke Dokter Almudai. Mohon silahkan Dok, kalau Anda. Oke, sambil menunggu mungkin. Masih ada pertanyaan lain? Silahkan. Iya, terima kasih Dokter Makbul. Silakan Dokter Almudai. Iya. Terima kasih. Memang kalau orang pada heart failure memang kita gunakan itu yang selektif, karena kardioselektif itu supaya tidak mengganggu kontraktilitas daripada heart failure itu. Jadi kita tidak menggunakan yang propanolol. Jadi memang masalahnya kalau pasien yang dengan hipertiroid yang kita harus gunakan beta blocker yang non selektif yang lebih bagus kalau pada saat hipertiroid untuk mengubah T3 ke T4-nya itu lebih bagus. Tapi pada saat yang bersama juga misalkan dia ada heart failure yang kita kontraindikasikan untuk yang non selektif. Nah, sehingga memang efikasi daripada penggunaan beta blocker yang selektif itu kurang bagus pada hipertiroid. Nah, tapi kan kita harus memikirkan risk and benefit. Jadi memang kalau resikonya kurang baik untuk penggunaan yang non selektif, tetap kita gunakan juga yang selektif, walaupun kurang benefit untuk hipertiroidnya, begitu Dok. Jadi untuk heart failure memang kita tidak menggunakan yang non selektif, tetap yang selektif kita gunakan, gitu Dok. Terima kasih banyak Dok. Ini pencerahan dari Dokter Almudai. Kita lihat ya. Terima kasih Dokter Almudai. Saya selaku host dan juga mewakili PT Merck menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dokter Almudai yang sebetulnya lebih kompeten untuk masalah-masalah kardiovaskuler dari penyakit pasien-pasien hipertiroid. Mungkin 2 pertanyaan lagi karena waktu. Yang Dokter Clara Dika Nacita. Untuk pasien hipertiroid yang rutin konsumsi metimasol, apakah normal bila EKG terdapat atrium fibrilasi dan pasien tidak ada keluhan? Ini sebetulnya tadi Dokter Almudai yang jawab. Jadi atrium fibrilasi itu reentrinya terlalu cepat, bisa karena salah satunya dicetuskan oleh hipertiroid. Pada kondisi masih muda, biasanya atrium fibrilasi itu akan kembali. Ya, jadi bukan cuma rate control tetapi rhythm control kembali kalau kita obati dengan antitiroid. Tetapi kalau pasien itu menetap atrium fibrilasinya, kita sebagai dokter tentu bilang, oh sudah ada pasti organiknya ini. Gangguan organik jantungnya sudah ada. Jadi gangguan organik itu bisa diperberat. Yang tadinya misalnya CHF NiH1, kemudian dengan adanya hipertiroid dia bisa naik 3-4. Ya, jadi kalau dia ada atrium fibrilasi yang menetap, tentunya kita akan berpikir jangan sampai dia gangguan katup dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sebagai dokter yang
yang aware sama pasien, kita akan merujuk untuk melihat apakah ada gangguan organik dari jantung dari pasien ini. Nah, dulu-dulu kita kenal ada yang disebut thyroid heart disease. Sekarang itu sudah mulai terkikis dengan diketahui bahwa ternyata orang-orang tersebut itu sudah ada memang gangguan organik dari jantungnya, kemudian diperberat dengan adanya hipertiroidisme. Jadi kalau kita lihat ini dengan atrium fibrilasi yang menetap, ya kita boleh refer ke ahli jantung untuk melakukan evaluasi lebih lanjut. Kalau saya jangan kirim ke endokrinologi, kirim ke kardiologi. Kalau ada pasien begini. Dengan atrium fibrilasi, ya kan sudah on metimasol, sudah terkontrol ya. Mereka lebih tentunya tahu kita akan apa yang dipilihkan. Iya. Tugas kita adalah mempertahankan. Ini kan tidak jelas juga. ya, Mereka yang hipertiroid yang rutin, apakah terkontrol atau tidak? Iya, betul Kalau sekali. misalnya metimasolnya masih belum terkontrol, tingkatkan dosis metimasolnya dulu sampai dia terkontrol baik. Jadi metimasol bukan untuk obat atrium fibrilasi. Iya, bukan. Ya, dengan pemberian metimasol kita mengharapkan FT4-nya tiroksin bebasnya itu masuk ke dalam range normal sehingga tidak terjadi keadaan hipermetabolik. Ya. Tapi kalau dia sudah mengkonsumsi metimasol atau tirosol kemudian FT4-nya sudah masuk range normal tapi tetap terjadi atrium fibrilasi, tentu saya akan mengkonsul ke kardiologi untuk pastikan. Dan itu berbahaya karena kan atrium fibrilasi bukan terhadap jantungnya, dia berisiko tromboemboli juga dan sebagainya. Ya. Saya kira itu jawabannya. Pertanyaan dari Dr. Enda Murti ini, untuk pasien grafit dengan hipertiroid sebaiknya kontrol TSH, T4 serta T3 dalam jangka waktu berapa lama, Dok? Nah, sekarang saya mau tanya dulu Dr. Rimawan. Ini untuk tadi dikatakan Dr. Rimawan, TSH dan FT4 itu 700.000. Iya, mahal. Kenapa kita memeriksa T3 lagi? Ya, kalau begitu ya harganya 700.000. Ya, sekarang Dr. Rimawan kira-kira bagaimana pendapatnya? Oke, kalau saya memang kalau kita berkaca ke teori, memang kita harus periksa semua FT. Dia tidak bilang T3 hanya dikondisikan pada kondisi khusus. Kita periksa FT4 TSH saja. Ini teoritisnya. Jadi kita periksa FT4 TSH, kemudian kita pantau tiap bulan. Nah, seiring dengan perkembangannya kita bisa turunkan per 2 bulan, ya. Jadi kita 4 sampai 6 minggu lah teorinya, saya pernah baca 4 sampai 6 minggu kita pantau FT4 TSH-nya. Tetapi kalau kita di tempat yang memang segala keterbatasan, nah kita disuruh memilih, karena kita kan sekarang disuruh memilih, dokter mau pilih FT4 atau TSH atau T3, tentunya saya akan pilih FT4 selama pasien mendapatkan terapi misalnya metimasol ataupun karbimasol atau PTU. Saya periksa FT4 saja. Dan kemudian saya usahakan range-nya itu 15% di atas batas, di bawah batas atas paling tinggi. 1,7 jadi 1,6 sampai 1,7 begitu saya. Jadi gitu ya. Jadi untuk pasien grafit jadi begini. FT4 TSHS. Kalau ada orang TSHS FT4-nya normal kemudian tapi gejala-gejala tirotoksikosis tinggi, baru kita memikirkan T3. Ya. Kalau orang hamil tidak usah karena gejala-gejala orang hamil sama dengan gejala hipertiroid. Ini di luar hamil ini kalau begitu. Jadi kalau di luar hamil TSH normal nanti itu ya harus TSH normal, T4 normal, gejala-gejala tirotoksikosis ada, periksa T3. Kalau dia tinggi namanya T3 tirotoksikosis. Kalau TSH normal, T4 tinggi, gejala-gejala tirotoksikosis ada, kemudian T3 juga normal, maka itu mungkin sebab lain. Paling banyak itu psikosomatis sebetulnya, sehingga tidak jarang kita berikan pada pasien-pasien tersebut justru anti-anxiety. Begitu kira-kira anunya. Ya. Nah, itu jawabannya. Kemudian yang sebetulnya yang dia tanya Dr. Endang itu monitoringnya. Apakah sama pada waktu
waktu di luar hamil dan saat hamil. Apakah pada waktu hamil itu lebih Lebih sering? intens, Tadi kan lebih intens saja. Dokter Himawan mengatakan 6 sampai 8 minggu. Iya, lebih intens. Kira-kira bagaimana pada orang hamil? Iya, lebih intens, Dok. Jadi bisa lebih antara 4 sampai 6 minggu bahkan. Kalau fase intensnya 3 bulan pertama. Nanti setelah itu kita bisa di 6 sampai 8 minggu pemantuan. Jadi lebih ketat Iya, lebih ketat awalnya. Iya, karena 2 orang yang kita selamatkan ini, janinnya dan ibunya. Iya, betul. Ya, itu kira-kira anunya. Jadi kita akan lebih ketat. Mungkin pada saat-saat trimester ketiga, maka setiap bulan kita bisa periksa atau apa, tergantung klinisnya. Klinisnya pasien. Jadi betul. Itu Dokter Endang. Saya kira masih banyak pertanyaan, sangat menarik, dan ini sekali lagi adalah webinar yang topiknya jarang dibahas, tetapi banyak yang kita temui pasien-pasien seperti ini. Perlu diketahui di zaman COVID sekarang ini, tadi Dokter Himawan sudah memberikan trik-trik tertentu, misalnya melakukan konsultasi melalui WA daring dan sebagainya. Kemudian kadang-kadang kita membekali pasien dengan jumlah obat yang lebih banyak dengan harapan bahwa pasien kurang kontak dengan karena mereka itulah yang beresiko, dan gejala-gejala COVID itu banyak yang overlapping dengan gejala-gejala khususnya hipertiroid. Sehingga di zaman pandemi sekarang ini perlu kita melakukan tindakan perhatian khusus kepada pasien-pasien kita terhadap kondisi sekarang ini. Kalau perlu dokternya menelpon pasiennya. Bagaimana, masih minum tirosolnya atau tidak, berapa dosisnya atau tidak. Kalau dia hipotiroid, ya kita masih minum eutiroxia enggak? Ya, kalau kita berikan blocking terapi, masih minum dua-duanya enggak? Tirosol dengan eutiroxia. Kira-kira itu yang kita apa yang dimonitor. Jadi konsultasi itu tetap harus komunikasi tetap harus jalan dengan baik dengan pasien-pasien kita. Dan saya kira untuk zaman sekarang ini perlu dari kita untuk memberikan guideline, dan karena kan guideline itu membutuhkan biaya. Kalau perlu produsen obat seperti PT Merck ini sebetulnya akan setidak-tidaknya mencetak leaflet atau brosur-brosur tertentu yang disadur dari dokter-dokter yang kemudian diberikan secara merata, sehingga pengetahuan atau seni menangani pasien-pasien hipertiroid baik di musim COVID maupun di luar musim pandemi seperti sekarang ini itu bisa dijadikan patokan oleh teman-teman kita, khususnya di tingkat layanan-layanan primer. Sekali lagi saya menutup tiroid yang webinar tiroid ini dengan ucapan terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa menjadi modalitas kita dalam menangani pasien-pasien kita, dan juga kepada Perkeni Cabang Makassar serta PT Merck yang atas bantuan dan partisipasinya, sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga apa yang kita harapkan bisa. Dan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pembicara kita, Dr. Himawan Sanusi, SPPD KEMD, yang telah memberikan pencerahan kepada kita, dan beliau memang banyak-banyak menangani pasien-pasien tiroid yang kebetulan sempat berobat ke Makassar.